Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, mulai melangkah dengan iman. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Nantinya kami naikkan syukur untuk apa yang Tuhan sediakan untuk kami dengar. Firman-Mu yang memerdekakan kami, mengajar kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Yosua 3 ayat 5 dan 6. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Iya, siapakah Yosua? Yosua adalah bujang daripada Musa. Jadi Yosua selalu mendampingi Musa kemanapun Musa pergi dan melangkah, dan ia selalu taat dan setia. Sehingga akhirnya Tuhan minta Musa mengalihkan kepemimpinannya kepada Yosua. Nah saudara, kita lihat di sini bagaimana iman yang diimpartasikan oleh Musa kepada Yosua membuat Yosua mempunyai keberanian. Jadi dikatakan, apa yang dikatakan oleh Yosua di sini? Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Nah itulah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Yosua, dan Yosua taat mengatakannya untuk bergerak. Nah saudara, iman yang benar akan membawa orang percaya memiliki keberanian melangkah meskipun ada tantangan di depannya, ya saudara ya. Yosua tuh waktu pertama kali Musa berkata untuk memberikan pengalihan kepemimpinan kepada Yosua, maka Yosua sangat takut. Maka Tuhan berkata, kuatkan teguhkan hatimu. Beberapa kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya saudara, Yosua tidak berani pada awalnya, tetapi ketika ia menerima panggilan itu dan berikutnya Allah turut bekerja. Jadi saudara, dimulai dari keputusan saudara. Saya mau, saya melangkah, Tuhan yang bertindak. Dan itulah yang selalu dilihat oleh Yosua membuat imannya makin bertumbuh. Nah saudara, kita pelajari tentang karakter iman daripada Yosua. Jadi ketika tujuan di depan belum bisa terlihat dengan jelas atau pasti, tapi Yosua mengajarkan kepada kita bahwa iman membangkitkan keberanian untuk melangkah. Jadi iman Yosua memberi keberanian untuk Yosua melangkah dan berkata, besok Tuhan akan melakukan perkara besar, kuduskan dirimu. Dan ia memerintahkan para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan bangsa itu. Dan mereka taat untuk melakukannya, dan kita tahu bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan. Nah saudara, kita belajar teladan Yosua melangkah di dalam iman. Yang pertama adalah didasari oleh kekudusan. Jadi perintah Yosua kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saudara, kita pasti senang dong ya kalau ketika mendengar, wah Tuhan melakukan perkara ajaib. Apa yang saudara harapkan, apa yang saudara inginkan, ternyata Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Cara yang gak pernah kita pikirkan. Kalau saudara mau menerimanya, mulai dengan kekudusan. Karena dikatakan kuduskan dirimu dulu sebelum Tuhan mau melakukan perkara yang ajaib. Jadi kekudusan selalu bicara tentang sesuatu yang disiapkan, dikhususkan atau dipisahkan. Harus disengaja. Saudara hidup
kudus, memisahkan diri dari kehidupan duniawi, dari cara hidup duniawi. Saudara harus mengkhususkan diri, memikirkan perkara yang di atas lebih daripada perkara di bumi. Jadi menguduskan diri berarti mengkhususkan hidup hanya untuk Tuhan. Wah, bisa nggak ya? Tapi kan aku bukan full timer. Bagaimana aku harus mengkhususkan diri untuk Tuhan? Bukan hanya full timer. Saudara, kita semua dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Dan itu adalah anugerah selama saudara masih dipilih oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Dia, beribadah kepadanya. Berarti kemurahan Tuhan masih ada pada saudara dan saya. Nah, inilah saudara belajar hidup kudus, dan itu harus disengaja. Saudara harus dengan sengaja berkata, tahun ini aku harus mulai dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau dulu di tahun sebelumnya saudara mungkin banyak bolos-bolos dalam beribadah, tapi komitmenkan hari ini aku harus sengaja jadi orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang setia. Aku gak mau bolos-bolos, aku mau berjuang, prioritaskan Tuhan. Harus begitu saudara, berani mengambil sikap. Ada banyak orang bilang, gak berani ngomong, tinggal lihat aja nanti. Wah saudara, kalau begitu saya percaya kekuatan daya juang saudara tidak sekuat kalau saudara berani berkata-kata. Ketika kita berani berkata, aku mau rajin, aku gak mau bolos, maka perkataan itu akan menggerakkan seluruh tubuh saudara untuk menjadi rajin dan tidak suka bolos. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Apa yang keluar dari perkataan Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Waktu saudara memperkatakan apa yang dikatakan Tuhan, saya mau rajin supaya semangat saya tidak kendor. Tuhan akan bergerak memampukan saudara menjadi orang yang rajin supaya roh kita tetap menyala. Ayo saudara, mari kita lebih berfokus kepada Tuhan. Pikirkan lebih lagi perkara di atas daripada yang di bumi. Karena yang di atas bersifat kekal. Saudara akan berbahagia. Ketika saudara hidup dalam kebenarannya, saudara akan dimerdekakan dari rasa takut, dimerdekakan dari khawatir, dimerdekakan dari keputusasaan. Saudara akan selalu bernyanyi happy ya, happy ya. Saudara akan selalu bergembira kemanapun saudara melangkah pergi. Damai sukacita Tuhan ada pada kita semua. Ingat saudara, damai sejahtera sukacita saudara tidak ditentukan oleh situasi, keadaan, kondisi, tapi ditentukan seberapa kau percaya sama Tuhan. Nah saudara, kita belajar di sini bagaimana kita belajar meladani Yosua melangkah dalam iman. Yang pertama, didasari kekudusan. Jadi saudara, kita harus belajar untuk mempersiapkan diri, untuk mengkhususkan diri agar kita dipisahkan dari cara hidup dunia. Hidup kita nggak boleh sama lagi. Nah saudara, kita baca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan? Ya, jadi hidup sesuai dengan firman Tuhan adalah cara untuk menjaga kekudusan hidup saudara. Ya, jadi kita perlu mendengar, saudara, merenungkan apa yang kita dengar, belajar mempraktekkan di setiap kesempatan. Pasti iman saudara bertumbuh dan berkatnya pasti bertambah. Nah saudara, jadi supaya saudara bisa hidup dalam kekudusan seperti Yosua katakan, maka yang harus kita lakukan adalah kita yang harus jaga ya. Jaga agar kita hidup dalam kekudusan. Sebab ada kuasa dan petunjuk dalam firman Tuhan untuk hidup kudus. Jadi kuduslah engkau karena Bapa di surga kudus. Bisa nggak saudara? Bisa. Kalau saudara hidup di dalam kebenarannya, saya percaya Tuhan akan menguduskan kita hari lepas hari. Yang kedua, kita belajar bagaimana Yosua dikatakan melangkah dalam iman. Kita belajar teladan Yosua, yaitu didasari janji Tuhan. Kita baca di dalam Yosua 3 ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allahmu. Jadi dikatakan, lalu berkata Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan. Jadi Yosua berkata, datang dekat, dengar firman-Nya. Itu petunjuk saudara. Jadi Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa penerus Musa itu akan menjadi besar dan berada dalam penyertaan Tuhan. Itu janji Tuhan buat Yosua. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Jadi menjadi dasar penuh kepastian bagi janji-janjinya yang lain. Jadi saya percaya Tuhan sudah begitu banyak menggenapkan janji-janjinya buat saudara. Percayalah kalau Tuhan sudah memulainya, Dia
juga pasti akan menyelesaikannya. Jadi saudara, janji Tuhan bukan hanya satu, tapi semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan saudara. Asal saudara mau hidup kudus, mau hidup benar. Seorang murid yang baik adalah murid yang mau belajar. Ia tidak putus asa dan menyerah. Kalau seorang murid dapat nilai jelek dan dia nggak mau sekolah lagi, dia tidak akan pernah sampai ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi saudara jangan menyerah. Ketika engkau gagal, kau hanya perlu datang pada firman, datang kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan menegur, meluruskan saudara. Tapi yang penting adalah sikap saudara ketika menerima teguran. Ini yang penting. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 19, orang yang kukasih kutegur dan kuhajar, sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Jadi waktu saudara menerima teguran harus sikap rela. Jangan berbantah-bantah, jangan ngeyel saudara. Tapi terimalah teguran sebagai tanda cinta. Saudara selama masih ada yang negur berarti saudara masih dicintai. Tapi kalau saudara sudah dibiarin berarti udah gak diperdulikan lagi. Ini bahaya saudara. Jadi kita belajar apa yang dilakukan oleh Yosua, yaitu dia berpegang kepada janji Tuhan. Jadi dia yakin Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Tuhan justru sedang menunggu dengan sabar agar kita berubah. Tuhan enggak sabar menunggu waktunya memberkati saudara saya. Tuhan pengen berkati saudara. Tuhan mau jawab doa saudara. Cuma masalahnya saudara belum lebih sungguh percaya kepada Tuhan. Masalahnya saudara masih belum lebih lagi mau mengambil keputusan lebih dekat sama Tuhan. Padahal Tuhan punya janji, carilah aku maka engkau akan hidup. Carilah aku maka engkau akan hidup. Dan Tuhan punya janji bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hidup yang biasa, tapi hidup yang berkelimpahan. Sudah sangat jelas. Bahkan Matius 6 ayat 33 saya percaya semua kita hafal ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua akan ditambahkan kepadamu. Saudara sangat jelas. Tuhan akan menambah-nambahkan apa yang merupakan janjinya bagi saudara saya. Tapi udah belum, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya prioritaskan perkara di atas. Prioritaskan firman-Nya. Prioritaskan untuk melakukan kebenarannya. Kalau saudara memprioritaskan itu, percayalah. Semua akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah saudara ya, jangan melangkah karena dasar-dasar lain yang rapuh dan palsu. Ya, sekedar percaya diri, adakah manusia, jangan ada pada kita ya saudara. Di luar janji Tuhan itu semua palsu ya. Manusia boleh janji berkati saudara, tapi manusia bisa berubah dalam sekejap. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah ingkar atas setiap janjinya. Dia pasti melakukannya. Yang penting sabar, nantikan Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Nah saudara, kita belajar yang ketiga bagaimana Yosua melangkah dengan iman, yaitu ketika didasari oleh keberanian. Kita baca ayat 13. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ya, melangkah dengan penuh keberanian karena percaya. Ketika Yosua berkata kepada para imam untuk dikatakan di sini, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Mereka mengangkat tabut, mereka menginjak sungai Yordan, dan tiba-tiba yang terjadi adalah bahwa air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu berhenti mengalir menjadi bendungan. Tapi dimulai dengan keberanian melangkah. Saudara percaya artinya walaupun belum menerima, tapi saudara yakin itu pasti menerima. Itu adalah percaya. Maka kalau saudara pelajari Markus 11 ayat ke-24 dikatakan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iya. Apa yang kamu minta doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, baru itu akan diberikan. Saudara harus tahu rumus ini. Jadi bukan lihat dulu baru saudara percaya, salah. Percaya dulu baru saudara melihat. Nah inilah yang harus ada pada kita.
satu sikap percaya. Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Dia bisa mengubah hidup saudara bagaikan membalikan telapak tangan. Yang hari ini gak punya rumah, Tuhan bisa buat hari ini saudara punya rumah. Yang hari ini saudara gak punya kendaraan, Tuhan bisa buat hari ini saudara punya kendaraan. Yang hari ini masalah dalam rumah tanggamu, istri atau suamimu pergi dari rumah, Tuhan bisa buat kirim mereka hari ini kembali. Banyak cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Jadi yang diperlukan adalah percaya, melangkah dengan penuh keberanian, tetap fokus kepada Tuhan, maka Allah yang akan bertindak menolong dan menyelesaikan setiap masalah saudara. Seperti yang dikatakan Mazmur 37 ayat ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Serahkan hidupmu. Jadi apapun yang menjadi masalahmu, apa yang menjadi pergumulanmu, kau hanya perlu serahkan kepada Tuhan. Lalu percaya Tuhan yang akan bertindak. Kapan? Kapan saja Tuhan bisa lakukan. Mungkin hari ini, lusa, atau di lain hari. Tapi yang pasti percaya. Nantikanlah Tuhan. Kuatkan, teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Percaya Dia pasti akan muncul bagaikan fajar. Dia pasti akan menolong saudara. Jawabannya adalah pasti. Bukan mudah-mudahan. Jadi yang diperlukan adalah kepercayaanmu yang harus terus kau latih agar imanmu makin bertumbuh dan bertumbuh. Dan imanmu bertumbuh hanya dengan satu cara. Engkau harus hadapi aniaya dan bacaan firman Tuhan. Itu harus tetap saudara lakukan. Jadi dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ya saudara. Saudara kalau memilih gereja lokal tanpa diproses, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Iman saudara bertumbuh ketika engkau tertanam di gereja lokal, kau hadapi setiap proses. Proses seperti apa? Aniaya. Kau tidak dianggap, tidak dihargai, engkau disakiti, engkau difitnah, engkau direndahkan, engkau enggak dapat pujian. Nah saudara, itu adalah salah satu proses yang Tuhan izinkan untuk melatih saudara praktekkan apa yang kau dengar, yaitu firman-Nya. Ketika engkau bisa mempraktekkan, imanmu makin bertumbuh sampai kau sempurna dalam ketekunan. Jadi yang diperlukan adalah saudara didasari oleh keberanian. Dan keberanian hanya didapat ketika imanmu makin bertumbuh. Imanmu makin bertumbuh, engkau makin punya keberanian untuk melangkah dengan iman. Belum melihat tapi percaya, engkau melangkah, Tuhan bertindak menggenapkan apa yang kau percayai. Karena dalam Yesaya 55 ayat 11, apa yang keluar dari perkataanku tidak akan berlalu dengan sia-sia. Aku memerintahkannya untuk mengerjakannya dan pasti berhasil. Amin. Saudara hanya perlu perkatakan firman-Nya. Firman yang keluar dari perkataan saudara itu Tuhan sendiri yang akan memerintahkan untuk melakukannya. Pasti berhasil. Jadi saudara, kita pelajari bagaimana kita belajar dari teladan Yosua yang melangkah dalam iman. Yaitu dia belajar hidup dalam kekudusan. Ia sengaja menguduskan dirinya. Ia sengaja menjauhkan atau memisahkan dirinya dari segala kehidupan duniawi. Dan semua harus disengaja. Yang kedua adalah didasari oleh janji Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan katakan ya dan amin. Ia pasti menerima ketika Tuhan berkata bahwa Ia akan menjadi besar dan ia ada dalam penyertaan Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau, kata Tuhan. Dia percaya dan dia berani mengambil keputusan untuk melangkah. Nah saudara, jadi kita lihat dimulainya adalah ketika Yosua terhubung dengan Musa. Ketika saudara terhubung dengan Tuhan melalui gereja lokal saudara. Di situ adalah sekolah kehidupan. Saudara ketika ada di sana, di gereja lokal saudara, mari engkau berakar. Bukan hanya menjadi jemaat, terlibat dalam melayani pekerjaannya. Engkau akan mulai akan hadapi proses demi proses. Hadapi setiap prosesnya dengan berpegang pada kebenarannya. Firman itulah yang kau praktekkan, itu akan membuat imanmu makin bertumbuh. Dan engkau akan semakin disempurnakan. Asal kau tekun di dalamnya. Jadi gak repot ya saudara ya. Ikut Tuhan itu sebetulnya gak ribet. Manusia yang membuat ribet. Manusia yang membuat rumit. Manusia yang membuat prosesnya jadi panjang. Kenapa? Karena ia tidak bisa fokus sama Tuhan. Ia tidak bisa percaya menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita belajar di sini. Keberanian adalah hal yang penting, itu yang akan mengantar kita berani melangkah. Sebaliknya ketakutan tidak akan membawa kita kemanapun. Belum apa-apa udah takutnya. Dan saya percaya orang yang takutnya ini tidak akan pernah menerima janji Tuhan. Tidak akan pernah mengalami
mujizat Tuhan yang hebat. Kenapa? Belum apa-apa udah takutnya. Saudara mau ke gereja, saudara lagi pusing, saudara bilang takutnya ntar pingsan di jalan. Padahal belum pingsan saudara, cuman takutnya. Saya melihat ada begitu banyak orang yang berjalan dengan iman. Ketika ia sakit, ia bilang, aku harus datang kepada Tuhan, pasti aku sembuh. Dan saya selalu melihat ia mengalami kesembuhan demi kesembuhan, pemulihan demi pemulihan. Jadi iblis selalu berusaha menghalangi saudara untuk mendekat kepada Tuhan, untuk menerima janjinya. Ingat saudara, iblis gak pernah tahu kelemahan saudara. Siapa yang kasih tahu? Saudara dan saya. Seringkali kita kasih tahu kelemahan kita. Karena Tuhan punya janji, datang kepada Tuhan engkau pasti lebih baik. Datang pada Tuhan yang sakit pasti sembuh. Datang pada Tuhan yang ada masalah pasti punya solusi. Nah, iblis gak mau saudara mendapatkan semua janji Tuhan. Dia berusaha menjauhkan saudara dari Tuhan dengan banyak cara. Makanya jangan pernah kasih tahu kelemahan saudara. Saya nggak mau kasih tahu kelemahan saya. Kalau saya sakit, saya nggak datang sama Tuhan. Berarti saya kasih tahu kelemahan saya. Oh, Lydia itu nggak datang sama Tuhan kalau sakit. Nah, saya percaya setiap kali mau datang pasti sakit terus. Akhirnya kita benar-benar nggak datang. Apa masalah saudara? Ketika teman saya bilang, aduh maaf ya nggak bisa doa pagi, pembantu berhenti. Jadi pembantu saudara. Dan pembantunya bolak-balik, berhenti lagi. Saya bilang, kamu salah rumus. Coba, jangan karena pembantu kamu berhenti, kamu tetap cari Tuhan. Dan ketika ia belajar demikian, mempraktekkan, tetap datang sama Tuhan, dia prepare semuanya lebih pagi untuk dia bisa tetap datang doa pagi. Berikutnya pembantunya kuat bertahan tuh saudara. Ingat ya, jangan pernah kasih tahu kelemahan saudara sama iblis. Iblis cari nunggu waktu yang tepat. Kapan saudara ini, apa yang membuat saudara ini lemah? Dia tunggu, dia nantikan. Ketika Hawa lagi melihat buah yang tidak boleh dimakan oleh Tuhan itu, dia sambil berpikir, apa ya? Kenapa ya kok aku gak boleh makan buah itu? Ketika dia berpikir demikian, iblis mulai datang dalam bentuk rupa ular. Hai Hawa, dia bilang, apa bukankah semua buah dari pohon ini tidak boleh kamu makan? Salah ya. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang semua buah dari pohon ini boleh kamu makan. Tapi iblis gak tahu. Dia bilang gitu. Lalu apa yang dikatakan Hawa? Hawa bilang bukan begitu. Semua boleh saya makan, cuma satu yang gak boleh. Kalau saya makan saya bakal mati. Wah, lalu ular langsung bilang, yang mana? Wah, langsung tuh timbul idenya. Enggak, sebetulnya bukan kamu mati, justru kamu akan jadi seperti Allah. Wah, itulah yang membuat akhirnya Hawa tergoda, dia ambil buah yang tidak boleh itu dimakan sama Tuhan dan diambil dimakannya. Bahkan cari teman, saudara ya. Bahkan dia membujuk Adam untuk ikut memakannya. Nah, inilah saudara strategi tipu muslihat iblis. Dia nggak pernah tahu kelemahan saudara, tapi seringkali kita yang kasih tahu kelemahan kita. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Karena iblis nggak pernah takut sama saudara yang punya pengurapan yang hebat. Iblis nggak pernah takut sama saudara yang punya karunia yang dahsyat. Iblis nggak pernah takut sama saudara yang berdoanya luar biasa. Iblis hanya takut kepada saudara yang melakukan perintahnya. Saudara yang dekat sama Tuhan, punya kekuatan Tuhan, diurapi, diberi kuasa dan mempraktekkan firman-Nya. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan pergi daripadamu. Jadi iblis hanya pergi ketika kita melawan kalau saudara dan saya adalah orang yang tunduk pada Allah, tunduk pada firman, praktekkan firman Tuhan. Ingat saudara, menjadi pelaku firman itu adalah hal yang penting yang harus ada pada kita. Kapan kita punya kesempatan melakukan firman? Yaitu ketika saudara menghadapi masalah. Ketika saudara ada dalam proses, di situ kesempatan saudara praktekkan firman. Ketika kau praktekkan firman, kau melihat kuasanya yang hebat, kuasanya yang dahsyat, dan bagaimana Tuhan yang memberi kemenangan buat kita. Halo, saudara percayalah, Tuhan berkata engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Asal kau mau datang sama Tuhan, asal kau mau bersandar sama Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan buat saudara. Dan kemenangannya bukan kemenangan yang biasa, kemenangan yang gilang gemilang. Wow, kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan buat kita semua. Kau hanya perlu fokus sama Tuhan. Ayo saudara, di tahun yang baru ambil keputusan yang tepat untuk matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan keinginan apapun yang kau alami, kau hadapi di depanmu hari ini. Dan terus tekun pikul salibmu, selesaikan sampai tuntas. Dan ini hanya bisa dialami oleh seorang penerobos. Generasi penerobos
Pasukan yang tidak terhentikan karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Yes, saudara. Maju terus. Jangan ada yang berpikir mundur, saudara. Ingat, inilah yang iblis mau. Menjauhkan saudara dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak mendekat kepada pokok. Kita jadi orang bodoh yang gak bisa buat apa-apa, saudara. Tapi ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka kau bisa lakukan seperti lagu ini. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar, ya saudara. Saudara akan melakukan banyak perkara besar asal kau disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu tetap fokus matamu tertuju kepada Tuhan. Abaikan aja, udah gak apa-apa. Pakai rumus cincailah. Saudara ingat rumus itu? 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Kenapa engkau tidak lebih suka dirugikan? Sudah gak apa-apa. Diperlakukan dengan tidak adil, dirugikan gak apa-apa. Asal tidak ada masalah antara saya dan saudara. Amin. Ya begitu ya saudara, belajarnya mempraktikkan firman Tuhan. Kita belajar bagaimana Yosua memberi teladan buat kita. Bagaimana ia melangkah dengan iman, yaitu didasari kekudusan. Dia sengaja menguduskan dirinya. Dia sengaja menjauhkan dirinya dari kehidupan duniawi saudara. Dan ia berbeda dengan dunia. Yang kedua adalah didasari janji Tuhan. Dia pegang janji Tuhan sungguh-sungguh. Dia yakin apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah pasti. Yang ketiga didasari keberanian yang ditaruhkan atau diberikan oleh Tuhan kepadanya. Karena Yosua imannya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan selama ia mengiring Musa. Ia adalah bujang yang taat, yang nurut saudara. Sehingga akhirnya ia semakin hari semakin diperbarui dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin mengenal jalan Tuhan. Dan diperlengkapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sahabat penerobos, mari kita belajar bagaimana kita harus belajar untuk mulai melangkah dengan iman. Jangan hanya menunggu dan menanti-nanti tanpa berbuat apapun. Seorang yang menantikan gitu ya. Seseorang yang mau datang saudara. Tapi dia cuma nunggu, aduh rasanya lama. Tapi kalau saudara melakukan segala aktivitas, saudara gak berasa tahu-tahu saudara sudah berjumpa. Nah demikian juga dengan kita. Mari nantikanlah Tuhan. Sambil menantikan Tuhan, kau harus berusaha sungguh-sungguh hidup kudus. Hidup tak bercacat, hidup tak bercela. Bisa gak? Bisa. Karena Tuhan selalu merintis jalan yang lurus bagi orang benar. Dia akan tuntun jalan kita ke jalan-jalan yang membawa kita pada penggenapan akan janji. Sahabat penerobos, tetaplah beriman kepada Tuhan. Jangan ada yang membuat imanmu goyah karena apapun juga. Tapi tetap fokus. Mata tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap keinginan dan terus tekun pikul salib saudara. Selesaikan sampai tuntas. Demikian sahabat penerobos. Kita belajar dari iman Yosua hari ini. Bagaimana ia melangkah. Dan biarlah sahabat penerobos dan saya, kita mari melakukannya. Mungkin hari ini kau gak berani melangkah. Mungkin hari ini engkau takut untuk bertindak. Tapi saya mau berdoa buat sahabat penerobos. Ya mungkin punya perasaan demikian. Saya berdoa biarlah kiranya Tuhan membawa kita akan pengenapan janjinya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami terima. Kebenaran firman-Mu kami belajar dari Yosua yang mulai melangkah dengan iman yang Tuhan taruhkan. Karena ia adalah seorang penurut di mana ia menjadi bujang Musa yang taat. Sehingga lepas hari imannya makin bertumbuh akan pengenalan Tuhan. Dan ia belajar untuk hidup kudus. Dan percayakan janji Tuhan sampai ia boleh melihat penggenapan akan janji Tuhan. Yaitu yang memiliki keberanian melangkah dan bertindak berikutnya Tuhan yang melakukan banyak perkara besar. Terima kasih Tuhan, kuasa pengurapan Tuhan turun atas kami semua untuk kami menjadi pelaku akan firman Tuhan seperti Yosua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, tetap kuat dan bertahan dalam imanmu kepada Tuhan. Jangan goyah saudara. Saya percaya hari lepas hari seperti Yosua akan diangkat lebih lagi, naik tidak turun. Kau akan menjadi kepala tidak menjadi ekor. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat penerobos, tetap saya mengundang bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan ketik bahwa saya rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara dalam doa pagi dan pemuritan seminggu 2 kali. Tuhan Yesus berkati. Salam GOB.